Assalamualaikum semuanya, selamat datang di Say2P Podcast, ruang diskusi seru untuk berbagi insight dan inspirasi tentang kehidupan kampus. Saya Nurul siap menemani episode 4 kali ini. Bersama saya ada tamu spesial dan hebat, yaitu psikolog dari BNNP NTB, yaitu Ibu Ayu Wardani MPSI. Boleh perkenalkan dirinya, Bu? Oke, halo pendengar podcast saya Tupi ya gitu. Namaku Ayu, lengkapnya Ayu Wardani. Aku psikolog klinis sudah sejak 2014 ya, dan bergabung di BNN sejak 2018. Salam kenal semua. Oke, ini mau dipanggil Ibu apa Kakak aja? Kakak aja ya, masih muda. Oke, Kak Ayu. Oke, hari ini kita akan membahas tentang generasi stroberi. Nah, tanpa berlama-lama mari kita tanya ke Kak Ayu. Menurut Kakak apa sih generasi stroberi itu? Generasi stroberi ya. Kita balik lagi nih. Stroberi itu menurut kamu buah yang kayak gimana? Manis, cantik. Manis, cantik. Iya. Jadi kalau kita cuma ngeliat, di meja itu ada stroberi, wah bagus ya warnanya, merah, Iya. meriah gitu ya warnanya ya. Apalagi kalau udah ditumpuk-tumpuk, udah kita lihat di dagang pasar, wah pengen banget beli saking cantiknya, benar. Tapi biasanya kalau kita udah deket, terus kita pegang, biasanya seperti apa buah stroberi itu? Lembek dia. Lembek ya, apalagi kalau sebelumnya, pembeli yang sebelumnya tuh sudah kayak neken-neken, itu biasanya langsung ada tuh bekas yang diteket-teket sama pembeli sebelumnya. Betul. Ya, itu dikatakan generasi stroberi itu adalah generasi yang kelihatannya cantik dari luar, tapi ketika kita lihat lebih dekat, ketika kita pegang, itu adalah generasi yang rapuh. Jadi secara umum generasi stroberi disampaikan adalah sekelompok orang yang tidak tahan banting. Jadi kelihatannya, wah dia hebat banget, kayak gini gitu. Tapi ternyata dia mudah putus asa, mudah menyerah. Makanya mereka dimasukkan dalam kelompok generasi stroberi. Sama kayak kalau dulu kan hitsnya generasi sandwich ya. Hits banget tuh sandwich generation. Aduh aku bangga jadi sandwich generation kayak gitu. Nah sekarang memang yang lagi hits adalah generasi stroberi ini. Oh, berarti generasi stroberi itu generasi yang terlihat kuat dari luar tetapi mudah rapuh dari dalam. Cantik di luar, tapi di dalamnya mudah rapuh. Ya. Oke, kalau kamu sendiri yang kamu tahu tentang generasi stroberi apa sih yang kamu sering dengar gitu? Paling saya sering dengar generasi stroberi. Paling orang-orang bilang, oh generasi sekarang nih generasi stroberi banget, lemah, apa-apa langsung dibawa perasaan gitu. Dibawa baper gitu ya? Iya, dibaperin, ditegur dikit bad mood gitu. Ya, apalagi Gen Z sering dijuluki generasi stroberi banget, Gen Z. Memang sekarang ini yang banyak diidentikan dengan generasi stroberi itu Gen Z. Jadi Gen Z itu kan mulai dari kelahiran 97 ya. Ya kayak saya bukan Gen Z lagi sih. Pengennya sih masuknya Gen Z ya. Tapi dia sudah masuknya generasi milenial. Nah, kalian nih generasi Gen Z masuknya dan memang pengelompokan generasi itu memang didasarkan pada fenomena umum yang terjadi. Jadi kalau kita tahu kan ada generasi baby boomers ya. Itu generasi bapak, yang pasti bukan bapak kalian deh kayaknya. Itu bapak saya tuh generasi baby boomers yang udah tua lah kalau kita bisa bilang ya. Kemudian habis itu ada generasi X, generasi Y, dan generasi Z. Nah generasi Z ini biasanya anak dari generasi X dan generasi Y. Gitu. Nah, jadi kalau kita tarik ulur ke belakang ya, kenapa sih bisa ada generasi stroberi ini dan kenapa diidentikan generasi Z ini dengan generasi stroberi? Nah, sedangkan di generasi X dengan generasi Y ini mereka adalah anak dari baby boomers itu sendiri. Yang kita tahu, baby boomers itu kan kelompok orang-orang yang orang tua yang cenderung workaholic ya, kalau kita bilang ya, orang-orang tua zaman dulu itu. Jadi workaholic, terus ambisius, terus optimis, sehingga mereka cenderung mendorong anak untuk bisa tangguh juga seperti mereka.
Iya, gitu. iya Nah, betul. seringkali kelompok generasi X dan generasi Y ya, ini mereka lahir dari orang tua, nggak semua ya, tapi secara umum mereka banyak tumbuh dari orang tua yang pola pengasuhannya itu masih cenderung otoriter, masih keras, sehingga mereka-mereka yang mengalami, nggak semua tapi ya, sehingga Iya. orang mereka-mereka yang mengalami pola asuh seperti itu dan mereka merasa, duh aku menderita banget nih dengan pola asuh dari orang tua seperti itu. Sehingga kemudian ketika mereka punya anak, yaitu generasi Z yang lahir di tahun 97 ke atas, mereka pengen merubah. Saya nggak pengen anak saya mengalami apa yang saya alami dulu. Iya, Sehingga betul. sehingga mereka menjadi semua kebutuhan anak dipenuhi, cenderung overprotective juga, pokoknya anak nggak boleh luka dikit kayak gitu. Apalagi generasi Z ini adalah generasi yang sejak mereka lahir itu mereka sudah dimudahkan dengan teknologi. Kalau seperti saya generasi milenial kan generasi transisi ya, yang Iya. baru mulai kenal dulu internet. Dulu HP juga belum smartphone ya. Jadi masih kalau kita mau ke internet ya harus pakai komputer, masih banyak datengin ke warnet, masih ada MIRC aplikasi buat chatnya. Kalau sekarang kan WhatsApp aja udah ada di genggaman. Kalau Iya. dulu tuh enggak. Dulu kan kita lihat orang-orang dewasa kan ya yang main HP, yang punya HP dah yang main sosial media, cuma orang-orang dewasa. Iya. Sekarang anak-anak kecil banyak banget yang main sosial media. Benar. Bahkan sekarang tuh di bawah generasi Z kan ada generasi Alpha. Iya. Yang dikatakan bahwa generasi Alpha ini sudah jauh lagi familiar dengan internet dan teknologi. Iya, Nah, betul. Z ini adalah dari lahir mereka sudah familiar dengan itu, dimudahkan hidupnya. Inilah yang kemudian menurut para ahli menjadi latar belakang kenapa Gen Z ini dikatakan generasi strawberry. Karena banyaknya kemudahan dalam hidup mereka. Kemudahan teknologi, terus pola pengasuhan dari orang tua yang overprotective, takut anaknya kenapa-kenapa, seperti itu. Terus kemudian juga lingkungan sosial yang sekarang ya, sekarang kan dengan teknologi internet kita semakin terbuka dengan berbagai hal ya di dunia, seperti itu. Kita bisa dalam waktu yang sama kita bisa melihat apa yang terjadi di belahan dunia mana. Betul. Dan kita juga bisa mendapatkan informasi secara terbuka dari mana saja. Dan itu yang juga kemudian kita akan serap. Makanya sekarang banyak juga kan yang dikatakan orang self-diagnose, sorry. Banyak banget tuh anak, dan biasanya itu identik dengan generasi strawberry ini. Yang dikit-dikit mereka melabel diri mereka sendiri, iya aku BPD gitu, aku bipolar, aku depresi, aku rapuh gitu. Ya, betul, Aku butuh betul. self healing gitu. Aduh, Kebanyakan kesehatan kayak mental gitu. tuh penting banget kayak gitu. Sampai mungkin orang generasi yang di atasnya tuh mikirnya gini, kamu kerjanya sehari, healingnya seminggu kayak gitu. Kayak gitu. Iya sih, kebanyakan saya juga ngerasain kayak gitu. Ngerasain kayak gitu Ya, juga. dibentak dikit langsung Langsung "Ih, butuh sensitif healing ya. nih." Langsung butuh healing Iya, seperti betul. itu. Nah, itu dari pembentukan yang tadi saya sampaikan, mulai dari kemudahan teknologi, pola asuh orang tua yang terlalu overprotective, dan lingkungan sosial yang sekarang sudah jauh berubah dibandingkan yang zaman dulu. Oh, jadi gitu. Jadi generasi strawberry itu bukan Bukan generasi Z, iya. Jadi nggak serta-merta Gen Z itu pasti generasi strawberry, enggak. Iya. Bahkan kalau bisa dibilang generasi strawberry ini ya ada di setiap generasi. Ya di generasi Y juga pasti ada kelompok orang yang mudah rentan ya, seperti itu. Termasuk di generasi milenial, mungkin di baby boomers juga ada. Nggak semuanya ambisius ataupun optimis kan. Mungkin ada beberapa kelompok juga yang mentalnya juga mental strawberry. Makanya tadi nggak serta-merta semuanya itu gen strawberry. Kembali lagi bisa saja bergantung pada pola asuh, bergantung pada lingkungan sosial. Yang pasti kalau kemudahan teknologi itu tadi sudah ada di Gen Z sih, itu udah pasti. Nah, tadi kan kakak ada bilang kan tentang self-diagnose. Nah, kenapa sih menurut kakak generasi strawberry ini sering ngeklaim diri mereka sendiri, mendiagnosa diri mereka sendiri? Iya, banyak banget ya kayak yang tadi saya sampaikan. Sebenarnya semuanya nggak lepas dari yang tadi ya, teknologi. Dengan adanya teknologi yang sekarang, mudahnya mengakses internet, bahkan setiap orang sekarang sudah punya HP yang bisa mengakses apa saja dari HP-nya, sehingga mereka mudah banget mendapatkan informasi-informasi tertentu. Namun, generasi strawberry ini identiknya mereka tidak melakukan filter atas informasi yang mereka terima atau informasi yang mereka peroleh. Jadi ketika mereka baca satu hal,
udah mereka langsung terima Langsung gitu percaya. aja. Iya, tidak yang bukan jarang ya, tidak semuanya melakukan cross check kembali informasi itu benar atau tidak. Jadi Ya, langsung mereka betul. implementasikan ke diri mereka sendiri. Jadi misalnya nih ketika mereka, aduh, saya sedih terus, saya gini, nih, terus mereka baca, wah ini katanya web ini saya sudah depresi tingkat tinggi gitu. Oh saya BPD nih, borderline personality disorder. Oh saya bipolar nih, kayak artis ini, kayak gitu kan. Oh saya berarti ini. Jadi mereka langsung menerima apa yang mereka baca tanpa mereka cross check kembali misalnya ke Ya. profesional. Apa itu ke psikolog atau itu psikiater. Jadi memang banyak itu dipengaruhi oleh itu tadi perkembangan Internet. teknologi itu. Ya. Mereka lebih percaya ke internet gitu. Iya, sebenarnya sih nggak masalah ya, karena kan dengan adanya internet ini memang memudahkan kita untuk mengakses semua informasi, bahkan itu menjadi hal yang positif untuk Tapi cara kita. mereka yang Ya, salah gitu. namun memang akan lebih baik untuk kita setiap informasi itu kita lakukan filter. Gak cuma informasi dari internet, misalnya informasi dari orang lain saja ya, misalnya, tadi itu katanya kayak gini loh. Seringnya kan sekarang orang langsung diterima, di-share lagi ya informasi itu ya Iya. tanpa difilter ke Kebanyakan orangnya kayak langsung. gitu. Kamu bener nggak tadi kamu kayak gini Ya, gitu. betul betul Langsung betul. kita teruskan. Nah, itu yang kurang di zaman sekarang. Kemampuan untuk menyaring dulu informasi itu, meng-cross check dulu informasi itu benar atau enggak, baru kemudian dia boleh sebarkan. Tapi kalau sekarang kan mudah banget. Sama kayak banyaknya berita hoax yang beredar ya gitu. Iya. Makanya sekarang kita kalau baca berita, nggak bisa sembarangan. Kita harus benar-benar yakin apa yang ditulis itu fakta atau bukan, benar atau bukan. Tapi kalau generasi Strawberry Generation ini cenderung langsung diterima mentah-mentah informasi yang mereka terima, termasuk tentang isu-isu kesehatan mental. Gitu, makanya banyak yang mendiagnos diri mereka sendiri, BPD kah, bipolar, depresi, gangguan kecemasan, dan lain sebagainya. Padahal diagnosa gangguan-gangguan jiwa seperti itu nggak gampang ya gitu. Seorang profesional saja seperti psikolog, psikiater itu nggak mudah loh mendiagnosa pasien dengan oh kamu depresi, oh kamu BPD, oh kamu bipolar. Enggak. Kita akan butuh banyak sekali sesi pemeriksaan, assessment, observasi, evaluasi, analisa hingga ketika semua kriteria diagnosa tercapai baru kita bisa sampaikan oh iya kamu BPD atau bipolar dan lain sebagainya. Jadi udah jelas dulu fix terpenuhi semua kriteria baru kita bisa tegas. Tapi kalau anak-anak sekarang kan nggak baca, oh ini aku banget gitu. Gampang ngeklaim sesuatu gitu. Iya, gampang banget ngeklaim seperti itu. Nah itu kenapa seperti itu generasi strawberry ini. Mahasiswa sekarang kan menghadapi banyak tekanan dari tugas kuliah hingga tuntutan sosial untuk selalu tampil sempurna. Nah, menurut Kak Ayu, bagaimana kita bisa mengidentifikasi tanda-tanda seseorang sedang mengalami masalah mental? Baik, sebenarnya kalau kita berbicara tuntutan, beban, tanggung jawab, itu di semua lini itu ada ya gitu. Ya termasuk di usia sekolah, dulu zaman kita sekolah juga kita punya tuntutan mengerjakan PR, UN zaman dulu ya. Kalau mahasiswa seperti tadi kamu bilang, ujian, semesteran, kalau udah tugas akhir, udah semester akhir, tugas akhir, skripsi, penelitian dan lain sebagainya. Bahkan sekarang banyak banget dosen yang curhat kalau kita lihat di media sosial, dosen loh yang curhat karena Bukan mahasiswanya mahasiswa diblokir lagi. nomor dosen. Jadi Wah, bukan lagi parah. dosennya yang menghindari mahasiswa ya kan dulu katanya dosen ini susah banget sih Iya, mau bimbingan aja dikejar-kejar nggak dapat. Nah kalau zaman sekarang justru dosen yang ngejar-ngejar mahasiswa untuk bimbingan sehingga akhirnya banyak case di mana dosen yang diblokir. Kenapa ya bisa seperti parah. itu gitu? Eh, itu tadi kembali ke kemampuan mental untuk menghadapi tekanan. Makanya tadi ya generasi strawberry adalah generasi yang kelihatan cantik di luar. Jadi kalau kita lihat kan sekarang generasi yang sekarang ya kalau bisa bilang Gen Z nih. Gimana sih yang sekarang kalau kita dilihat di internet kayak gitu ya di medsos, media sosial Iya, yang secara penampilan sangat. cukup ini ya Ya, memanjakan mata ya. ya, sangat menarik. Sangat menarik seperti itu.
Tapu Namin, kok Tapu Namin? Aku mau gabung antara tapi sama namun. Namun mereka cenderung sensitif dengan hal-hal yang bisa menekan diri mereka. Makanya ketika ada tekanan dikit, aduh aku nanti kalau aku memaksakan seperti itu nanti aku depresi, nanti aku stres. Jadi aku butuh healing aku nih. butuh healing. Nggak, yang bisa memperhatikan kesehatan mental kita hanya diri kita sendiri Iya, gitu. betul. Jadi banyak banget Betul excuse seperti itu yang mereka lakukan ya untuk membenarkan bukan perilaku ya, untuk membenarkan mereka yang tidak tahan dengan tekanan. Seperti itu. Nah, jika mungkin awal-awalnya mereka self diagnose ya, itu tadi. Oh, ini kayaknya aku depresi. Tapi kalau mereka terus mengikuti pola itu, nggak menutup kemungkinan mereka beneran akan memiliki gangguan jiwa, baik itu depresi, BPD maupun gangguan jiwa lainnya. Oh, kalau Seperti mereka itu. sering ngeklaim diri mereka kayak gitu, mereka nggak menutup Iya, kemungkinan itu namanya labeling gitu. Jadi ketika kita sudah melabel diri kita dengan sesuatu itu, nah biasanya perilaku kita juga cenderung akan mengikuti label yang kita buat sendiri. Itu namanya labeling. Sama kayak gini, misalnya orang tua zaman dulu, makanya sekarang itu kita selalu bilang sama orang tua, tolong jangan melabel anak. Contohnya, kamu ini males banget gitu. Sehingga itu sering banget kita omongin, kamu ini malas, kamu ini malas. Lama-lama anak juga akan melabel dirinya bahwa oh iya saya adalah orang yang malas. Orang yang malas itu gimana? Orang yang malas bangun pagi, orang yang tidak mengerjakan PR, orang yang tidak mau belajar. Akhirnya justru mereka melakukan hal-hal yang dilakukan oleh label yang dilimpahkan ke mereka. Nah gitu juga dengan orang yang melabel mereka, yang mendiagnosa diri mereka dengan label-label tadi, depresi. Oh depresi itu seperti ini loh, orang yang menangis terus-menerus, orang yang tidak punya harapan hidup, orang yang tidak bisa menikmati hal yang biasanya mereka nikmati, seperti itu ya. Akhirnya mereka menyamakan diri mereka dengan label yang mereka baca. Seperti itu. Ya, wajar kalau akhirnya mereka beneran jadi mengalami kondisi itu. Karena mereka sendiri yang melabeli diri mereka Benar, sendiri. karena mereka yang melabel dan mereka kemudian menyesuaikan perilaku mereka dengan label yang mereka buat. Seperti itu. Nah, terkait dengan tadi mahasiswa yang saat ini punya banyak tekanan, penting banget untuk kita belajar menghadapi tuntutan dan tekanan yang kita miliki. Ya, kita harus pahami bahwa tekanan itu, tuntutan itu memang harus kita hadapi. Ya. Karena orang yang nggak punya masalah itu cuma dua. Apa itu? Orang mati sama orang gila. Kayak gitu. Itu yang selalu saya sampaikan. Gitu. Ya, Jadi betul. selama kita masih hidup ya kita masih akan punya masalah. Selama kita masih waras ya kita masih akan punya masalah. Orang gila ini bukan orang gila. Jadi gangguan jiwa ini banyak. Nggak semua gangguan jiwa ini yang kita identikan dengan orang gila yang kita sering temuin di jalanan ya. Itu biasanya mereka sudah ke gangguan jiwa yang namanya skizofren. Jadi sudah ada gangguan psikotiknya, wahamnya. Mereka sudah tidak punya kesadaran akan realita. Tapi kalau seperti gangguan jiwa, seperti gangguan kepribadian ya, seperti misalnya depresi, kemudian borderline personality disorder, bipolar, itu biasanya mereka masih punya batas kesadaran. Mereka masih aware dengan lingkungan mereka, mana yang benar, mana yang salah. Seperti itu. Beda sama yang skizofren yang kita lihat di jalanan. Kalau itu orang gila yang seperti itu ya mereka nggak mau punya masalah, nggak pakai baju aja mereka nggak masalah. Tapi kalau kita nggak pakai baju masalah kan gitu. Jadi orang yang nggak punya masalah itu cuma dua. Nah kalau ada masalah yang ada orang mahasiswa yang bilang, oh saya nggak bisa nih kayak gini. Oh kamu masuk kategori yang mana? Bilang aja. Kamu masuk ke kategori orang gila atau orang mati gitu. Kayak gitu. Jadi harus kita dorong mereka untuk hadapi. Jadi kalau kamu punya teman yang mereka menghindari dosennya, semangati. Yuk aku temenin kamu ya. Aku antarin kamu, nanti aku dampingin, aku tungguin deh kamu di depan ruangan dosennya. Jadi kita dorong dia untuk hadapi, fight the problem. Bukan justru menghindari dengan healing. Enggak apa-apa, aku healing. Biar nanti aku ketika udah healing, aku akan menghadapi dosennya, kayak gitu ya. Yang ada begitu healing, stres lagi. Karena apa? Tabungannya habis. Tabungannya habis, terus bilang, aduh aku capek, besok-besok deh, kayak gitu. Besok-besoknya lagi diulangin seperti lagi. itu. Iya, jadi
selama kita tidak merubah mindset untuk hadapi masalahnya, hadapi problemnya, hadapi tantangannya, ya kamu tidak akan selesai dengan tuntutan yang kamu hadapi. Seperti itu. Ya, saya punya salah satu klien yang eh, dia stuck di tugas akhirnya dan dia benar-benar nggak mau mengerjakan tugas akhirnya. Kenapa? Karena dia alasannya buntu, gitu. Oh, Yang kedua adalah karena dia sudah tidak punya teman, karena teman-temannya udah pada lulus. Jadi teman-temannya udah pada lulus semua, tinggal dia dia sendiri sendiri. dan dia buntu dan dia takut ngadepin dosennya karena dulu dia yang ngindar-ngindarin dosen banyak banget hingga akhirnya dia pulang kampung. Jadi dia kuliah itu di salah satu kampus di Jawa ya. Kemudian dia pulang kampung, itu saya orang Medan ya, dia pulang ke Medan, udah dia stuck, nggak mau ngelanjut ngerjain tugas skripsinya. Jadi sampai sekarang belum jadi. Waktu Belum itu akhirnya dia mengikuti sesi terapi ya, jadi dia dibawa sama orang tuanya buat konsul ke saya. Jadi selama beberapa, itu cukup panjang juga sesinya hingga akhirnya dia siap untuk menghadapi masalahnya. Gitu. Dan itu memang nggak mudah untuk kelompok-kelompok orang yang rentan seperti itu. Nah, teman-teman, jadi kalian bisa dengerin sendiri ya. Jadi kita nggak boleh ngelabelin diri kita dengan ya gue bipolar nih, gue kayak gini nih, kayak gini nih. Jadi nggak boleh ya teman-teman, itu nggak boleh. Oke, selanjutnya Kak, bagaimana cara orang tua untuk minimalisir dampak dari generasi strawberry nih? Oke, jadi apa sih ya yang bisa dilakukan orang tua? Yang pertama, yang pastinya penting ya, apalagi terkait dengan definisi generasi strawberry, generasi yang lemah ya, walaupun kelihatannya cantik gitu. Ya, bagaimana agar anak punya ketahanan mental yang bagus, ketahanan mental yang mendorong dia untuk mau menghadapi masalah. Yang pertama, yang pastinya orang tua harus paham bagaimana anak berpikir, bagaimana anak merasa, bagaimana anak bertindak. Jadi ketika orang tua melihat karakter anaknya nih, oh anak saya nih cenderung dia tertutup, dia tidak bisa mengekspresikan apa yang dia rasakan, dia tidak bisa mengekspresikan apa yang dia pikirkan. Nah orang tua harus aware dengan itu, jadi nggak bisa hanya berpikir dengan oh nanti dia akan berubah dengan seiring bertambahnya usia, oh nanti dia akan berubah dengan seiring berjalannya waktu, nggak bisa. Oh, Jadi peran orang tua itu penting. benar, penting banget bagaimana kita harus mendorong anak untuk bisa mengekspresikan emosinya secara positif. Karena jika sejak dini dia tidak bisa mengekspresikan emosinya secara efektif, contohnya anak tantrum diikutin maunya, anak marah ditenangin dengan dikasih reward, anak nangis dibilang yuk kita makan coklat, yuk kita ke Alfa, nggak boleh sebut merek ya gitu, ayo kita ke Tit gitu, kita beli coklat, kita beli es krim, seperti itu. Ya gimana anak bisa punya ketahanan mental yang kuat kalau ketika dia dihadapkan pada situasi yang tidak nyaman, misalnya jatuh atau keserempet meja, langsung yaudah yuk kita ke Alfa, itu kan sebutnya merek lagi. Ayo kita beli es krim gitu ya, kayak gitu. Siapa tahu kita di-endorse. Iya. Ya gimana anak bisa punya ketahanan yang kuat untuk menghadapi ketidaknyamanan. Jadi PR-nya yang pertama adalah di orang tua. Jadi ketika anak dihadapkan pada situasi yang sulit, kita dorong anak untuk mereka bisa berpikir apa ya yang bisa dia lakukan untuk menghadapi situasi sulit tersebut. Contohnya misalnya ada tugas prakarya. Ini banyak banget nih orang tua yang ketika anaknya bawa pulang ada tugas prakarya di sekolah, yang ngerjain tugasnya siapa? Orang tua, kayak gitu. Nah, padahal orang tua penting banget ngajarin step by stepnya. Ayo deh, kamu pasti bisa. Nih, misalnya kita buat ketupat ya, gitu, dari janur. Kita kasih modalitas apa? Oh, kita kasih tunjukin bagaimana cara membuatnya. Jadi anak melihat dan mengikuti. Atau kalau orang tuanya juga nggak bisa, aduh mama juga nggak bisa nih buat ketupat, yuk kita lihat di YouTube gitu ya. Jadi kita lihat di YouTube, sekalian kita mengajarkan anak penggunaan internet yang tepat
Dan tepat guna seperti itu. Jadi bukan digunakan untuk hal yang negatif, bahwa internet bisa digunakan untuk hal yang positif. Contohnya belajar sesuatu. Udah kita lihat video YouTube sama-sama, oh berarti ujungnya kayak gini loh deh. Oh ayo kita sama-sama buat. Sehingga anak terbiasa ketika dia ada masalah, bukan orang tuanya yang menyelesaikan masalahnya, tapi mereka orang sendiri. tua akan selalu ada untuk mendampingi mereka menyelesaikan masalah mereka. Itu mindset yang seringkali kalau sejak awal sudah salah mindset yang ditanamkan ke anak, makanya sampai besar pun ada anak yang nggak takut buat masalah. Misalnya, mereka nggak takut pinjol. Kenapa? Nanti yang nyelesain masalahnya orang tua mereka. Mereka nggak takut yang namanya pakai narkoba. Nanti kalaupun mereka ketangkep, ada kok orang tua yang bakal nebus mereka, kayak gitu. Itu penting banget buat orang tua. Kemudian yang kedua adalah beri kepercayaan pada anak bahwa mereka akan bisa menyelesaikan masalahnya. Gimana anak mau nyelesain masalahnya kalau orang tua aja nggak yakin? Saya nggak yakin deh dia bisa nyelesain masalahnya. Ya, Contohnya betul. misalnya di sekolah anaknya berkelahi gitu ya. Langsung nih orang tuanya datang ke sekolah, ya kan? Iya, iya. Jadi bukannya kita dorong, ayo selesaikan masalah kamu, kami dampingin. Jadi biar anaknya yang selesaikan masalahnya dengan temannya, ayo kita dampingin, kita ajarkan bagaimana cara penyelesaian masalah yang efektif, bagaimana awalnya, solusinya seperti apa. Jadi kita dorong anak ya untuk berpikir tentang itu, bukan orang tua yang datang ke sekolah terus marah-marahin temennya, seperti itu. Kebanyakan memang orang tua yang ngelabrak langsung. Bener, ya gimana anaknya mau kuat secara mental kan. Terus anaknya malah ngikutin jejak kayak gitu juga, ngelabrak gitu. Benar. Terus yang juga nggak kalah penting itu adalah bagaimana orang tua punya kelekatan yang dalam dengan anak. Sehingga walaupun berjauhan, misalnya anaknya kuliah di mana, tapi anak yakin walaupun jarak memisahkan kita, tapi dukungan dan support orang tua, anak tetap bisa merasakannya. Kalau kelekatannya itu ada. Gitu. Kemudian juga sejak dini orang tua harus melatih anak untuk bisa mengambil keputusan untuk dirinya sendiri. Nah, buat ciwi-ciwi nih ya, yang kalau ditanya pacarnya mau makan apa, terserah. Mau jalan-jalan kemana, terserah gitu ya. Nah, itu tuh salah satu ciri yang mereka sejak awal tidak dilatih bagaimana untuk mengambil keputusan oleh orang tuanya. Yang kebanyakan segala sesuatunya yang memutuskan adalah orang tua. Misalnya beliin baju, anaknya pengen baju ini, itu nggak cocok, nggak bagus untuk kamu, yang ini aja gitu. Beliin buku, misalnya anaknya pengen buku cerita yang ini, itu nggak bagus, nggak mendidik, langsung yang ini. Harusnya kan dijelaskan ya, itu belum sesuai dengan usia kamu nak. Nanti kamu kalau udah usianya tuh kita lihat nih ya, ini di sini bacanya itu komiknya tuh untuk 12 tahun ke atas. Kamu kan masih 10 tahun. Nanti kalau kamu sudah di atas 12 tahun, baru kamu boleh baca ini. Cuman kan orang tua nggak, itu nggak cocok buat kamu, yang ini, kayak gitu. Misalnya betul. Milih makanan di restoran, dia mau yang apa? Udah nanti kamu kalau mesen itu kamu nggak suka, kamu nggak makan. Udah kamu makan ini aja yang pasti kamu makan, gitu. Hingga akhirnya sampai dewasa pun anak tidak punya kemampuan untuk mengambil keputusan sendiri. Makanya kalau ditanya mau apa, terserah. Tapi kalau dikasih bakso nggak selera gitu. Nasi goreng lagi nggak mood ya gitu. Jadi anak itu tumbuh dengan rasa bergantung gitu. Iya, bukan rasa bergantung ya, tapi dia sendiri tidak bisa mengambil keputusan untuk dirinya sendiri. Contohnya ngambil jurusan kuliah. Iya. Kamu kenapa ngambil kuliah jurusan ini? Iya, soalnya teman aku banyak yang ngambil jurusan ini, jadi biar kami tetap barengan. Belum tentu nanti kamu juga akan tetap barengan selama hidup sampai akhir hayat sama teman kamu kan. Betul. Apalagi kalau itu memang passion teman kamu, sehingga ketika dihadapkan pada kesulitan, dia justru semakin berkobar semangatnya. Tapi kalau jurusan itu bukan passionnya kamu, yang ada kamu langsung, aduh kayaknya aku salah jurusan deh, udah telat tapi kan. Kayak gitu. Itu terkait kemampuan pengambilan keputusan yang harusnya orang tua sejak dini harus mulai diasah sama anaknya. Seperti itu. Dan yang gak kalah penting, orang tua harus menanamkan growth mindset sama anak. Bahwa kita itu bertumbuh, bahwa kita itu berkembang. Adanya masalah kayak asahan pisau untuk membuat pisau itu terus tajam. Tapi kalau kita punya pisau di rumah tapi kita nggak punya asahan, lama-lama pisaunya tumpul, yang ada apa? Kita beli baru. Jadi kalau kita ada masalah, yang kita selesaikan bukan masalahnya, tapi temennya. Kalau kita punya masalah sama teman, sama kayak punya masalah sama pacar.
punya masalah sama pacar, ada masalah bukannya masalah diselesaikan, ganti pacar yang Baru. baru gitu. Pa- Iya. Hubungannya Pacarnya yang diselesaikan diganti. bukan masalahnya. Sama kayak pernikahan. Banyak makanya sekarang kan semakin tinggi ya tingkat perceraian. Kenapa? Iya. Karena ketika ada masalah, ada ketidaknyamanan dalam pernikahan, bukan masalahnya yang dihadapi, ya tapi ya udah cerai aja gitu. Iya. Jadi langsung pergi dari masalahnya. Padahal adanya masalah itu seperti asahan pisau, akan membuat pisau semakin tajam. Nah, itu yang perlu juga orang tua tanamkan kepada anak, growth mindset itu. Masalah bukan untuk menjatuhkan, masalah untuk membuat kamu semakin tumbuh dan berkembang. Seperti itu. Itu sih hal-hal yang bisa dilakukan orang tua untuk meminimalisir atau untuk menghindari anaknya menjadi atau anaknya masuk dalam kelompok generasi strawberry itu sendiri. Nah, Kak, generasi strawberry kan generasi yang rapuh. Apa mereka bakalan rentan untuk memakai narkoba? Bisa jadi gitu. Karena salah satu hal yang membuat individu menyalahgunakan narkoba itu adalah kondisi emosi dan kerentanan terhadap masalah. Seperti itu. Contohnya, banyak banget remaja yang akhirnya pakai sabu karena ketika mereka minta dibeliin motor ke orang tuanya itu nggak dikasih. Kan sebenarnya masalah yang sepele ya kayak gitu. Tapi buat orang-orang yang rentan seperti itu, ya udah aku pakai aja. Jadi mereka pakai sabu, mereka pakai narkoba atau putus cinta. Itu kan kerentanan juga ya. Terlalu rapuh ketika patah hati langsung mabuk-mabukan, kebut liar, pakai narkoba, balapan gitu. Jadi memang sebenarnya nggak cuma generasi strawberry sih. Di semua kelompok juga ada. Sama kayak sandwich generation. Itu kan generasi yang dianggap tangguh ya, di mana mereka menjadi apa tuh istilahnya, menjadi tumpuan orang tuanya dan kadang juga jadi tumpuan adiknya ataupun anaknya ketika dia sudah berkeluarga sendiri. Kalau kita berbicara kan generasi yang tangguh ya gitu. Tapi kalau kita berbicara kerentanan terhadap masalah, mereka juga pasti punya banyak masalah yang lebih besar untuk mereka tanggung sendiri. Ketika mereka nggak kuat ya bisa saja mereka juga terjerumus kepada narkoba. Jadi memang sebenarnya nggak cuman rapuh atau enggaknya, tapi seberapa kuat individu dalam menghadapi tekanan yang dia miliki, yang dia dihadapi. Ya kalau kita berbicara generasi strawberry, resiko tinggi menyalahgunakan narkoba, ya generasi sandwich juga resiko tinggi dengan banyaknya beban yang mereka apa sih? Pangku ya? Oh pangku itu di sini ya? Pinggul apa? Oh iya, oh ini pundak sih memang. Panggul ya, dipikul. Aduh, susah banget sih keluar kata pikul ya. Dengan banyaknya beban yang mereka pikul kayak gitu. Jadi setiap orang itu punya kerentanannya masing-masing terhadap penyalahgunaan narkoba. Iya. Jangan gitu, anak yang happy terus juga bisa saja mereka menyalahgunakan narkoba. Dengan mudahnya mereka mendapatkan akses ini itu, dikasih uang, dikasih fasilitas, nggak punya masalah. Bisa saja mereka pakai. Dari mana? Karena kadang hidup mereka terlalu terlalu mudah. Jadi kayak mau dapetin ini bisa, mau dapetin itu oke, mau dapetin yang sana bakal dapet. Sehingga nggak ada sesuatu dalam hidup mereka yang men-challenging diri mereka. Sehingga ketika mereka pakai narkoba, mereka menganggap itu sesuatu yang baru, yang bisa membuat hidup mereka berasa challenging dan seru dan menyenangkan. Ada juga yang seperti itu. Jadi kalau kita berbicara narkoba, banyak banget hal yang bisa menjerumuskan seseorang pada narkoba itu sendiri. Benar. Oh berarti tergantung pada diri sendiri. Yes. Bukan karena masalah gitu. Iya. Karena orang yang bahagia juga bisa memakai itu. Bisa seperti itu. Makanya kalau ada klien-klien kita di klinik rehab yang bilang, kenapa kamu pakai narkoba? Iya Bu, karena teman saya. Itu kadang kita langsung pelototin, hah? Apa? Gitu. Terus kalau teman kamu suruh kamu makan T4I gitu ya, terus kamu bakal ngikut kan enggak kan? Gitu. Iya, Pasti kan keputusan untuk makai atau enggak bukan dari teman kamu, tapi di diri kamu sendiri. Misalnya ada sepiring berisi T4I, nih makan. Kamu pasti mikir buat makan.
Ya sama, ketika kamu dikasih narkoba, harusnya juga kamu punya kemampuan untuk mikir, aduh saya pakai nggak nih gitu. Jadi bukan masalah salah di teman atau lingkungan, tapi ya kembali ke diri sendiri lagi. Gitu. Teman-teman itu bahaya ya, jangan dicoba. Iya bahaya kalau, jadi narkoba itu bahaya banget. Sekali aja kita make, otak kita yang udah luar biasa, ini otak ini kan luar biasa banget ya, ciptaan Tuhan Iya. yang wow gitu, bisa menyimpan memori, bahkan kita pengen ngelupain memorinya tetap ingat. Yang pengen kita ingat kita lupa. Contohnya pengen ingat pelajaran, besoknya lupa. Pengen ngelupain mantan, besoknya bangun masih ingat kayak gitu. Itu luar biasa banget. Jadi kita pun begitu kita make, aduh otak tolong dong hapus ingatan saya waktu saya pakai sabu, nggak bisa gitu. Jadi kalaupun kita rehab, kita pulih. Jadi nggak ada istilah sembuh ya buat masalah penggunaan narkoba. Jadi kita bisa pulih. Tapi kalau kita dihadapkan pada situasi, misalnya kita dulu make sama pacar kita, gitu kan. Walaupun udah putus nih, abis rehab. Terus kita udah nikah. Bisa aja 5 tahun lagi kita ketemu sama mantan pacar kita yang kita make bareng, otak Keinget langsung lagi. aktif memorinya. Iya, langsung cek. Dulu saya make bareng sama dia. Oh, muncullah lagi rasa pengen make itu. Itu bisa saja. Jadi kalau sekali aja teman-teman sudah make yang namanya narkoba itu sudah masuk kategori beresiko untuk terus atau kembali make lagi. Karena apa? Ya ingatan yang tadi itu, memori. Karena otak sudah tahu, oh rasanya kayak gini, gitu. Oke, sebelum podcast kita berakhir, ada yang mau disampaikan enggak Kak buat generasi strawberry atau generasi lainnya teman-temannya? Oke, jadi buat teman-teman semua, saya nggak mau nge-label teman-teman generasi strawberry atau generasi sandwich sih. Jadi buat semuanya, selama kita masih hidup, bukan orang mati ya, dan selama kita masih punya kesadaran, bukan orang gila yang ada di luaran sana, maka kita pasti akan punya masalah. Dan masalah itu harus dihadapi. Sama seperti yang tadi, sama seperti asahan pisau. Selama kita punya masalah, itu sama seperti kita terus mengasah pisau kita agar pisau kita tajam dan bisa kita gunakan untuk memotong apapun. Jadi jangan takut untuk hadapi masalah, oke? Nah, gitu teman-teman, semasa kita masih hidup, kita bakalan punya masalah. Kalau nggak mau punya masalah, ya gitu. Kalau nggak mau punya masalah, jadilah orang mati sama orang gila sama gitu ya. orang gila. Nggak gitu juga. Nanti sama saja kita nih bisa-bisa nanti kita viral karena dibilang mendorong orang untuk bunuh diri lagi gitu. Sorry. Takut banget tiba-tiba. Iya gitu. Jadi bukan untuk mendorong kalian putus asa menyerah, tapi kita mau kalian punya kekuatan, punya ketangguhan untuk menghadapi masalah. Kadang masalah itu indah loh. Kayak gitu. Kalau kita sudah melewatinya, sama kayak hujan, bahwa setelah hujan, badai, angin biasanya akan muncul pelangi yang gitu. indah. Iya. Oke, untuk kalian para pendengar Saitupi Podcast, ingatlah bahwa tidak ada apa-apa untuk meminta bantuan ketika merasa berat. Jangan lupa hindari narkoba, jaga kesehatan mental kalian, dan jadilah generasi yang kuat. Sampai jumpa di episode berikutnya dengan topik yang tak kalah menarik. Oke, jangan lupa follow podcast ini di YouTube dan Spotify. Oke, dadah. Dadah. Terima kasih Kak Ayu. Sama-sama Nurul.